kenapa teologi kerja atau perspektif Alkitab tentang kerja ini penting? Karena boleh dikatakan sebetulnya Senin sampai Jumat atau bahkan Senin sampai Sabtu, sebagian besar dari kita itu ada di pekerjaan sehari-hari. Jadi bagaimana kita bisa memaknai pekerjaan kita dari sudut pandang firman Tuhan, itu menjadi sesuatu yang akan sangat menolong kita di dalam melihat apa yang sedang Tuhan lakukan melalui kehidupan kita dari Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu. Sudah banyak dipelajari, sudah banyak dibahas di dalam PA-PA itu bagaimana kita hidup ketika memasuki rumah Tuhan di hari Minggu, ya, ketika pelayanan di gereja. Tapi malam ini kita akan coba melihat satu sisi yang lain yang tidak kalah pentingnya, itu bagaimana kita melihat Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan ajak kita untuk melihat satu tayangan. Work. Most of us spend over half our lives at work. Whatever it is you fill the 9 to 5 with, planting crops, building cars, taking care of patients, teaching students, or running a business, work is where most of life happens. For some, work is a drain. They dread Monday mornings, forcing themselves to struggle through because they need the paycheck, while many times feeling trapped and beaten down by their job. Some people love their work. They're good at what they do. It energizes them. It's a place of security, a place to chase dreams, desires, and success. At work, they find fulfillment. We often forget to connect our faith to our work. We don't consider the reasons God may have us at our job. We don't think about the purpose and meaning we could bring to our work. We simply focus on how it makes us feel. But what if we saw our work as an opportunity to worship? As Christians, we are called to serve Christ with our lives. For a few, that means working as a pastor, a youth minister, or a missionary. Others serve the church by teaching children or singing in the choir. But when Sunday is over, most of us return to our jobs outside the church. For us, our mission is in the marketplace. We may not be the kind of missionary who moves to the far regions of Africa, but around the conference table, around the water cooler, around the cubicle, we have an opportunity to worship the God who created us. He gave us skill. He gave us passion. He gave us work. When we do our jobs with excellence and integrity and diligence, it's an act of worship. We are displaying God's craftsmanship to the non-believing world around us. We are earning the right to be heard. We don't see a divide between Sunday and Monday, between the sacred and the secular. We've been invited into parts of the world that a pastor or traditional missionary will never see. We have conversations with people who would never set foot in a church. Whether we love or dread our work, we choose to turn the focus away from ourselves and toward the mission God has for us. Church is not the only place we worship, and Sundays are not the only days on our calendars that have meaning. Every day on mission for God brings us great joy. Like the heroes before us, we can be modern-day Noahs and Josephs and Peters who are called with a purpose. God has designed us. He created us to work and to worship. For us, work is worship. Intinya adalah tadi mengajak kita untuk melihat pekerjaan kita sebagai satu ibadah. Dan ketika kita berada di dunia kerja, kita sedang mengerjakan misi Allah di dalamnya. Saya akan ajak kita untuk melihat dari PowerPoint dan kita akan masuk ke dalam materi kita. Ada satu orang yang memberikan perbedaan. Ada namanya job, ada namanya work, ada namanya calling. Apa bedanya? 3 kata-kata yang sebetulnya sedang mengatakan sesuatu yang sama, yaitu tentang bekerja. Job, work, dan calling. Menurut orang ini, job, work, dan calling itu adalah satu sikap yang bisa dibedakan ke dalam tiga sikap di dalam bekerja. Yang pertama adalah ketika seseorang melihat pekerjaannya hanya sebagai
sesuatu yang dia kerjakan, kemudian dia dapat imbalan, dia dapat gaji, dia dapat keuntungan, yaitu buat dia hanya sebagai job. Dan pekerjaan itu bisa gonta-ganti, pokoknya yang penting duitnya. Yang kedua adalah orang yang melakukan pekerjaannya dengan semangat yang lebih tinggi, dengan sikap yang lebih baik. Dia ingin menghasilkan sesuatu. Dia mau supaya bukan hanya sekedar dapat gaji, dapat keuntungan, tapi dia mau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Itu penghayatan tentang pekerjaan yang disebut work. Jadi ketika dia melihat pekerjaannya, dia punya idealisme ingin menghasilkan sesuatu. Tapi yang ketiga adalah sikap di mana dia bukan hanya melihat pekerjaannya sebagai sesuatu yang ingin menghasilkan sesuatu supaya kelihatan hebat, supaya ada sesuatu yang bisa dilihat orang, tapi dia melihat pekerjaannya sebagai satu respon terhadap panggilan Tuhan untuk melayani sesama, untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Orang ini melihat pekerjaannya sebagai panggilan Tuhan. Jadi dia melihat bahwa Tuhan hadir di dalam pekerjaannya. Bahkan ketika dia menjadi seorang pedagang, dia melihat bahwa ini bukan sekedar cari untung, ada selisih keuntungan, tapi dia melihat Tuhan pakai saya untuk mendistribusikan barang supaya lebih mudah dicapai oleh para pelanggan. Dan karena dia berpikir dia mau melayani pelanggannya, maka dia berpikir bagaimana dia melakukan yang terbaik supaya pelanggannya bisa terlayani. Saya punya satu kesempatan yang Tuhan berikan karena latar belakang saya dari farmasi S1, apoteker, maka meskipun setelah lulus dari apoteker saya melayani penuh waktu di pelayanan mahasiswa, setelah 5 tahun, kemudian saya punya kesempatan untuk men-set up satu apotik dan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan di dalamnya. Nah, menarik. Menarik. Orang berpikir bahwa melayani dan berdagang itu sesuatu yang berbeda. Tapi saya melihat bahwa di tempat di mana apotek itu didirikan, ketika orang menyadari bahwa mereka dilayani dengan baik, obat yang mereka butuhkan itu mereka akan dapat dengan kualitas yang terjamin dan dengan harga yang baik, maka seiring dengan waktu kemudian ada banyak pelanggan setia, ada banyak pelanggan fanatik yang bahkan berjalan dari tempat-tempat yang jauh, melewati apotek-apotek yang lain untuk nyampe di apotek itu. Itu menunjukkan bahwa ternyata di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan kita, prinsip-prinsip pelayanan itu pun sesuatu yang mungkin untuk dilakukan dan melihat Tuhan hadir, berkarya, menyatakan diri dalam berbagai hal. Ya, ini 3 sikap ketika kita melihat pekerjaan kita. Melihatnya hanya sebagai sesuatu untuk mendapatkan keuntungan atau gaji, melihatnya sebagai sesuatu yang bisa menjadi tempat untuk melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu untuk mungkin kebanggaan kita, tapi juga mungkin sesuatu yang memang bermanfaat. Tapi yang ketiga adalah melihatnya sebagai panggilan Tuhan untuk kita melayani sesama dalam pekerjaan kita. Nah, saya mengajak kita untuk melihat ada satu ungkapan yang sering kita dengar, yang di sebelah kiri ini. Saya terpanggil menjadi hamba Tuhan. Biasanya ketika kata hamba Tuhan itu disebut, maka itu konotasinya adalah jadi pendeta, jadi penginjil, jadi misionaris, atau staf full-time pelayanan mahasiswa, dosen sekolah teologi, dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang penting dan menarik adalah, kalau begitu, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang bekerja di kantor, di pabrik, menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pengusaha, itu hamba siapa? Karena yang hamba Tuhan itu cuma yang sebelah kiri. Nah, ini sadar atau tidak, ini kita warisi dari budaya berpikir yang melihat bahwa
Yang rohani itu, yang melayani Tuhan itu hanya yang pakai jubah yang di sebelah kanan. Kami-kami atau beberapa kita-kita gitu ya yang pakai jubah atau pakai dasi, pakai jas, itulah yang hamba-hamba Tuhan. Nah, pertanyaannya yang di kiri ini hamba siapa? Itu kan ya, sebagian besar yang hadir di gereja setiap minggu itu hambanya siapa itu? 95% yang hadir itu jemaat itu. Ini problem yang kita warisi sehingga kita melihat Tuhan itu sepertinya hanya peduli dengan yang dilakukan oleh mereka yang ada di kanan, yang dilakukan di gereja. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, di dunia kerja, Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, sepertinya Tuhan itu nggak tahu deh, peduli atau tidak. Katanya ada aturan mainnya tersendiri tuh di rimba belantara itu. Dan itu menjadi pertanyaan sehingga mungkin banyak orang sadar atau tidak sadar bertanya-tanya, apakah pekerjaan saya ada hubungannya dengan pekerjaan Tuhan? Apakah Tuhan melihat penting apa yang saya kerjakan sehari-hari? Ketika saya berdagang, ketika saya menjadi guru, ketika saya bisnis, ketika saya menjadi seorang akuntan, pengacara, dan sebagainya. Ada seorang guru katanya pernah komplain karena dia sudah belasan tahun menjadi guru, dan dia bilang, belasan tahun saya jadi guru, saya nggak pernah tuh dipanggil ke depan, didoakan setelah kebaktian atau di akhir kebaktian. Saya baru jadi guru sekolah minggu, baru 5 bulan, kemudian dipanggil ke depan, didoakan, diberkati. Loh, jadi sebetulnya lebih penting saya jadi guru sekolah minggu atau lebih penting saya jadi guru ya? Itu beberapa hal yang menunjukkan bahwa seringkali apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di gereja, dalam kehidupan berjemaat, itu secara tidak sadar memisahkan antara karya Tuhan di dalam ibadah di gereja, pekerjaan misi melalui gereja dengan pekerjaan misi dan karya Tuhan melalui pekerjaan kita sehari-hari. Nah, John Stott, salah seorang teolog Injili, tokoh Injili dunia ya, dalam satu buku Isu-isu Global, kalau terjemahan bahasa Indonesia ini sudah lama bukunya, dia mengatakan kalau kita melihat Alkitab secara utuh, kita akan melihat bahwa itu bukan hanya isinya bukan ayat hafalan itu, bukan kutipan-kutipan ayat favorit saja, ada itunya iya, ada ayat-ayat penting gitu ya. Tapi sebetulnya Alkitab itu mengajak kita untuk melihat hidup manusia dan segala sesuatu yang ada di dunia ini secara utuh. Itu yang disebut metanarasi Alkitab. Jadi ada satu kisah besar yang di dalamnya diperlihatkan melalui Alkitab. Ada Tuhan yang menciptakan dunia, kemudian manusia jatuh dalam dosa dengan segala konsekuensinya, kemudian ada Kristus yang datang menebus, memulihkan, dan ada pengharapan untuk pemulihan yang sempurna di dalam kedatangan Kristus yang kedua. Itu dibingkai di Kejadian 2 pasal pertama dan Wahyu 2 pasal terakhir, penciptaan dan penggenapan. Di tengahnya adalah kisah manusia setelah kejatuhan, bagaimana dunia terus berkembang, mengikuti mandat Tuhan tapi sekaligus memberontak kepada Tuhan. Bagaimana Kristus menebus, memulihkan, bagaimana segala sesuatu terjadi di tengah itu dan kita hidup di dalamnya dan menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Ketika kita memahami Alkitab dengan baik, dengan bingkai ini, maka kita akan bisa mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan melalui pekerjaan kita. Ini kita akan coba lihat. Kita akan coba lihat bagian demi bagian. Ada 4 hal yang akan kita lihat tentang hakikat dan tujuan bekerja. Berdasarkan apa yang menurut Alkitab ini sudah ada sejak awalnya ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan dunia ini sudah ada sejak awal. Yang pertama,
bekerja itu adalah bagian dari hakikat kemanusiaan kita. Jadi perintah untuk bekerja dan manusia bekerja itu bukan terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa atau setelah manusia jatuh dalam dosa. Buktinya apa? Buktinya Kejadian pasal 2 ayat 15, ini saya kutip di sini, katakan di situ Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini Kejadian pasal 2. Manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa makan buah yang dilarang itu di dalam Kejadian pasal 3. Jadi manusia itu ketika pertama diciptakan bukan sedang bersenang-senang hedon tidak melakukan apa-apa. Tapi manusia itu sejak awal bahkan berkebun. Adam dan Hawa itu sebelum jatuh dalam dosa mereka sudah berkebun. Itu menarik. Nah, Bapak Ibu yang dalam kesehariannya punya kebun atau senang bertani itu bisa melihat bahwa apa yang dilakukan itu tidak kalah mulianya dengan apa yang dilakukan dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain. Adam dan Hawa ketika mereka diciptakan, mereka dari awal itu sudah berkebun. Ya. Kenapa? Karena kita memang diciptakan segambar dengan Allah yang bekerja. Jadi penciptaan langit dan bumi itu digambarkan, dituliskan di dalam Kejadian pasal 1 ayat-ayat yang digunakan itu tentang Allah bekerja. Allah bekerja menciptakan langit dan bumi. Dan memang diperintahkan untuk bekerja. Yang kedua, dunia ini diciptakan bukan seperti satu produk akhir yang ya sudah diciptakan begitu-begitu. Buktinya apa? Buktinya Tuhan itu tidak menciptakan manusia itu hanya 2 orang, kemudian 2 orang terus. Sebaliknya, Tuhan itu tidak langsung menciptakan manusia langsung miliaran orang. Tapi Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, kemudian memberi perintah kepada mereka untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi. Manusia, pria dan wanita, diberikan potensi untuk mengembangkan dunia dan kemudian melalui kehidupan pernikahan, berkeluarga, bertambah banyak, terus bertambah banyak, terus bertambah banyak. Begitu juga Tuhan itu tidak menciptakan dunia ini langsung ada internet, langsung ada pesawat terbang, langsung ada bangunan yang beton gitu ya, tapi Tuhan menciptakan dunia mulai dari sesuatu yang sangat sederhana, taman, kemudian manusia yang diberikan kemampuan untuk memiliki daya kreasi, berpikir tentang bagaimana mengembangkan kehidupan melalui daya pikirnya, daya kreasinya, kemudian menciptakan kehidupan yang makin lama makin maju. Kita coba melihat ini. Dikatakan di Kejadian 1 ayat 27-28, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Artinya ada kemampuan yang mirip mengikuti Allah sebagai patron kita. Jadi saya sering menggambarkan ada banyak kemiripan. Itu seperti kalau saya muncul on site, maka saya ini 3 dimensi. Tapi foto saya di KTP saya itu 2 dimensi. Tentunya ada perbedaan-perbedaan, tapi ada kesamaan. Nah, kita mewarisi sebagai gambar Allah kemampuan daya kreasi untuk menghasilkan berbagai hal untuk melanjutkan karya Allah di dalam mengembangkan dunia ini. Itu sebabnya kemudian ada yang disebut mandat budaya atau mandat penciptaan tadi. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 2 kata kunci. Penuhi bumi, tambah banyak, kemudian taklukkan atau kelolalah
alam ciptaan, meneruskan karya Allah di muka bumi. Ya, jadi prinsip yang kedua, berdasarkan kitab Kejadian, kita diajak untuk melihat bahwa manusia itu memang diberikan tugas untuk melanjutkan karya Allah, menata kehidupan yang kacau jadi teratur, yang tidak ada menjadi ada, sehingga ada perkembangan dalam kehidupan. Maka ada pekerjaan-pekerjaan yang misalnya ada pekerjaan orang akuntansi ya, akuntansi, auditor, itu kan kalau kalau satu perusahaan makin besar kemudian tidak ada pencatatan, tidak ada pembukuan dan tidak dirapikan, kacau kan ya. Maka sebetulnya melalui pekerjaan yang sifatnya menata, merapikan seorang akuntan, seorang auditor, kita mengambil bagian di dalam karya Allah yang memang menghendaki dunia ini dunia yang berkembang di dalam keteraturan. Kemudian ada orang-orang yang Tuhan berikan daya kreasi yang luar biasa. Sehingga yang dulunya kita kalau mau ketemu itu harus ketemu secara fisik, terus ada orang yang menolong kita untuk, oh bisa dengan suara, telepon, oh bisa dengan tampilan video, sampai sekarang internet. Tadinya tidak ada. Kalau pandemi terjadi 50 tahun yang lalu, sudah kita terisolasi. Tapi karena pandemi terjadi 2 tahun yang lalu, setelah ada teknologi Zoom, teknologi video call, maka kita masih bisa berkomunikasi, bahkan makin lancar berkomunikasi melewati tempat-tempat yang jauh. Dari tidak ada menjadi ada. Jadi bekerja itu merupakan sesuatu yang Tuhan berikan kemampuannya kepada kita, daya kreasi kita sebagai gambar Allah untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dari tidak ada menjadi ada. Memberikan kesejahteraan. Dari yang kacau, kemudian bisa dibuat menjadi teratur. Ya, ini satu contoh tentang kendaraan ya, mulai dari naik keledai, ada yang naik gajah, kemudian naik kereta, sampai sekarang kita menikmati perkembangan teknologi. Itu contoh bagaimana karya manusia itu membawa kesejahteraan yang makin tumbuh. Ada satu perkembangan, makanya teknologi itu ya bagian dari karya Tuhan, perkembangan teknologi itu. Tuhan berkarya melalui segala sesuatu yang terjadi. Nah, prinsip yang ketiga adalah bahwa kemampuan dan kesempatan untuk bekerja itu adalah titipan Allah untuk kita melayani Tuhan dan sesama. Ada prinsip yang namanya stewardship atau penata layan. Nanti kita akan lihat sebentar apa artinya talenta berkaitan dengan stewardship ini. Jadi kita, mungkin sebagian dari kita sudah cukup kenal dengan baik 1 Korintus 12 itu nasihat Rasul Paulus, bahkan teguran Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus karena mereka sedang meributkan ada jenis karunia tertentu yang dianggap lebih hebat. Nah, kemudian Rasul Paulus mengajarkan kepada mereka bukan satu karunia lebih hebat dari yang lain. Ada banyak karunia, ada rupa-rupa karunia, dan itu ada kepentingannya, itu diberikan sesuai dengan anugerah Tuhan. Saya mengajak kita membaca 1 Korintus 12 ayat 4-7, ada di dalam PowerPoint ini. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Jadi Allah Tritunggal ini dinyatakan di sini ya. Karunianya, pelayanannya beda-beda, perbuatan ajaibnya beda-beda, tapi sumbernya adalah Allah Tritunggal. Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, penting di ayat 7,
Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Dan kemudian kalau kita baca terus ada macam-macam karunia, mulai dari karunia yang bernubuat, kemudian yang diperdebatkan itu soal berbahasa lidah, kemudian menyembuhkan, kemudian entah apalagi banyak ya, melayani dan sebagainya. Nah, biasanya kita melihat bahwa kalau di dalam jemaat ada yang punya karunia untuk memuji Tuhan, maka kita melihat yaitu karunia dari Tuhan. Harus dipersembahkan di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati, melayani Tuhan. Kemudian ada karunia untuk menyembuhkan. Mungkin ada yang pernah ketemu ya, atau di tengah jemaat Bapak Ibu ada orang-orang yang Tuhan berikan karunia menyembuhkan. Maksudnya gimana? Ini bukan dokter, bukan siapa, tapi ketika ada yang sakit, kemudian didoakan, sembuh. Kadang-kadang kita mendoakan orang bukan sembuh ya, kadang-kadang tambah sakit. Tapi ada orang yang di dalam jemaat Tuhan, yang Tuhan berikan karunia itu. Mendoakan, kemudian sembuh. Dia juga mungkin kaget. Yang saya doakan sembuh ya, padahal tadinya sakit keras. Kemudian mungkin karena ini jemaat ini bagian dari tim perkunjungan, berikutnya datang lagi pas lagi ngunjungin orang sakit, doakan lagi sembuh lagi. Akhirnya setelah berapa lama, kemudian dia dan yang lain mengenal bahwa, oh Tuhan memberikan karunia menyembuhkan. Ini bukan dukun nih, bukan. Dia nggak nyari-nyari ilmu kemana. Dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus saja, tapi Tuhan pakai. Nah, kalau orang itu kemudian mulai pasang tarif untuk doanya, kira-kira apa reaksi kita? Pasang tarif, mendoakan itu kan karunia dari Tuhan. Diberikan cuma-cuma untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani sesama. Gak boleh dong. Nah, kita biasanya langsung punya satu kepekaan untuk melihat hal-hal semacam itu, karunia-karunia yang terutama yang supranatural untuk pelayanan di tengah gereja, bahwa itu datang dari Tuhan untuk melayani sesama, untuk kemuliaan Tuhan. Punya Tuhan, untuk Tuhan, jadi berkat untuk orang banyak. Nah, masalahnya adalah bahwa ada juga yang namanya talenta. Kita sering menyebutnya talenta. Talenta ya, kemampuan menyanyi itu ada yang kita sebut karunia dan kita sebut talenta. Tapi misalnya kemampuan untuk berhitung ya, seperti kalkulator kepala kita, nah itu kita sebut talenta. Ini jago nih matematikanya, talenta berhitungnya mantep nih. Ada yang talentanya seni, melukis, musik, dan sebagainya. Wah, ini jago ini. Ada berbagai hal yang kemudian kita melihatnya, nah, talenta ini harus dikembangkan. Supaya apa? Supaya bisa makin kompeten, bekerja dengan baik. Tapi kita berpikir bahwa kalau yang tadi karunia-karunia rohani itu dari Tuhan, untuk Tuhan dan untuk melayani, maka kita suka berpikir bahwa talenta itu talenta berpikir seperti kalkulator, maka kita bisa menjadi seorang ahli IT dan sebagainya. Itu titipan Tuhan, tapi buat saya loh, itu punya saya. Kalau saya kembangkan, kalau saya disekolahkan ini, maka nanti bekerja itu kerjaannya ya terserah saya, buat saya. Ya bolehlah saya bekerja ini sesuatu yang mendatangkan manfaat, tapi itu punya saya. Nah, seorang teolog mengingatkan bahwa yang kita sebut talenta itu sebetulnya adalah karunia juga. Cuma itu adalah karunia yang disebut karunia budaya untuk melayani di tengah masyarakat. Datangnya dari mana? Itu nggak datang dari langit tiba-tiba muncul. Itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu Tuhan semesta alam, Tuhan yang berdaulat, pemilik segala sesuatu dalam kehidupan manusia dan dunia, maka karunia yang ada di dalam
kehidupan kita untuk pelayanan di gereja, maupun karunia yang ada di dalam kehidupan kita untuk pelayanan di tengah masyarakat, itu adalah titipan dari Tuhan. Titipan dari Tuhan untuk melayani sesama, bukan punya kita. Sehingga kita, itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Jadi kalau di dalam kehidupan bergereja, karunianya beda-beda supaya bisa saling melayani. Begitu juga di dalam masyarakat. Ada, kalau pernah membaca buku pendidikan, itu ada namanya multiple intelligence. Manusia itu diberikan talenta yang sangat beragam. Nah, Tim Keller dalam buku Apakah Pekerjaan Anda Bagian dari Pekerjaan Allah, dia menggarisbawahi prinsip ini, penerapan prinsip ini. Karena itu, maka kita harus memandang pekerjaan kita sebagai satu cara untuk melayani Allah dan sesama. Karena talenta-talenta itu titipan dari Tuhan. Maka pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan memilih pekerjaan, bukan lagi apa yang menghasilkan uang paling banyak bagi saya, atau apa yang memberi status paling tinggi bagi saya. Seharusnya kalau kita menghayati prinsip ini, maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya supaya dengan kemampuan-kemampuan yang saya miliki, saya bisa memberi pelayanan yang terbesar bagi Allah dan sesama. Jadi ini berdampak pada cara kita memilih pekerjaan. Mungkin setelah berapa tahun bekerja, ada pilihan pindah di perusahaan yang lain yang mungkin menjanjikan sesuatu yang lebih mendatangkan keuntungan bagi kita. Tapi pertanyaan kita seharusnya adalah, apakah kalau saya pindah ke perusahaan itu tempat di mana kemampuan saya ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang? Atau itu hanya sekedar mendatangkan keuntungan lebih banyak? Begitu juga dengan peluang-peluang bisnis berdagang. Apakah kalau saya ambil ini duitnya banyak nih, 10 kali lipat nih. Tapi apakah kalau saya ambil ini, peluang ini, kemudian ini mendatangkan manfaat untuk banyak orang, atau ini hanya mendatangkan manfaat buat saya sebetulnya, tapi kayaknya yang rugi lebih banyak deh. Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini menjadi sesuatu yang penting kalau kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kemampuan, kesempatan itu sebagai titipan untuk kita bisa melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini prinsip yang ketiga. Yang keempat, bahwa di dalam Alkitab kita akan belajar bahwa sebetulnya semua pekerjaan yang dalam tanda kutip halal, dalam arti pekerjaan ya bukan berjualan narkoba, merampok dan sebagainya, itu adalah mulia dan bermartabat. Tim Keller mengatakan bahwa di masa sekarang ini kita seringkali hidup di tengah lingkungan yang menganggap rendah pekerjaan-pekerjaan seperti bertani, merawat anak-anak, dan sebagainya. Tapi dalam kitab Kejadian kita melihat Allah itu muncul sebagai tukang kebun, Allah yang berkebun, Adam dan Hawa yang berkebun. Dan di dalam Perjanjian Baru kita melihat Allah itu muncul sebagai tukang kayu. Tuhan Yesus jadi tukang kayu. Jadi tukang kebun dan tukang kayu. Allah memunculkan dirinya tidak seperti dalam legenda-legenda Yunani, Romawi, dan sebagainya. Ketika dewa-dewa muncul itu mereka jadi bangsawan, jadi raja. Jadi orang-orang yang ada dalam kasta yang tinggi. Tapi di dalam Alkitab digambarkan Allah itu Allah yang berkebun, Allah itu Allah yang jadi tukang kayu. Ini mengajak kita untuk melihat pekerjaan bukan dari sisi kompensasinya, statusnya, tapi kemuliaan dari satu pekerjaan adalah apakah dari pekerjaan itu ada satu manfaat yang diberikan untuk orang banyak.
Bahkan kadang-kadang saya membayangkan bagaimana ya kalau rumah sakit itu nggak ada cleaning service-nya. Kalau masuk rumah sakit itu kan dokter yang akan dilihat, dokter, perawat setelah itu. Tapi kalau kita cari cleaning service itu bagian yang mungkin tanpa sadar kita membuat kasta-kasta ya. Tapi bayangkan rumah sakit tanpa cleaning service. Kemudian mungkin di pertokoan tanpa tukang parkir dan sebagainya. Ini beberapa prinsip tadi tentang pekerjaan tadi, bahwa bekerja itu bagian dari hakikat kemanusiaan kita, bukan karena kutukan dosa, dan manusia perlu bekerja untuk meneruskan karya penciptaan Allah. Manusia bekerja untuk melayani sesama, dan semua jenis pekerjaan jadi menjadi sesuatu yang penting dan punya nilai yang mulia. Nah, memang kemudian kejatuhan manusia dalam dosa, kalau kita ingat 4 pilar itu, pilar yang kedua adalah kejatuhan. Itu punya dampak yang bukan hanya menyangkut kita kemudian memberontak kepada Tuhan dan kita terancam oleh murka Allah, hukuman Tuhan. Tapi kemudian kehidupan kerja juga mengalami dampak. Sukacita dan kepuasan itu menjadi frustrasi. Ada banyak ketidaknyamanan di dalam bekerja. Kemudian bahkan di tengah keberhasilan pun ada kehampaan yang terjadi. Dan itu menggenapi apa yang sudah dinyatakan di dalam Kejadian pasal 3. Ada semak duri yang akan tumbuh bersama-sama dengan tanaman yang ditaburkan. Dan bahkan di tengah keberhasilan seperti seorang Raja Salomo, ada banyak kehampaan yang dialami. Kemudian selain peradaban yang berkembang, kemudian teknologi juga dipakai untuk menghancurkan kehidupan, membunuh dan merusak lingkungan. Dan yang tadinya harusnya manusia itu menggunakan semua kemampuan dan kesempatannya untuk melayani Tuhan dan sesama dan merawat ciptaan, maka terjadi disorientasi. Manusia kemudian melayani dirinya sendiri. Tuhan dimanipulasi, sesama dimanipulasi, alam ciptaan dieksploitasi. Dan kemudian yang harusnya semua pekerjaan itu mulia, ada kasta-kasta di dalam pekerjaan yang kemudian menimbulkan banyak persoalan di dalamnya. Nah, kalau kita melihat tadi dampak kejatuhan itu mengacaukan, merusak apa yang baik yang Tuhan rancangkan di dalam penciptaan. Sehingga manusia tidak bisa menikmati pekerjaannya. Banyak orang yang kemudian melihat pekerjaannya sebagai job tadi. Karena saking kacaunya kehidupan manusia. Dan juga dalam beberapa kesempatan beberapa orang mengatakan bahkan di dalam kehidupan pelayanan pun di gereja, di para church, kita merasakan dampak dari dosa itu. Situasi kejatuhan manusia dalam dosa itu bukan hanya terjadi di luar gedung gereja, tapi di dalam kehidupan kita berjemaat juga. Jadi ini satu tantangan bagi kita. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau dosa itu sedemikian merusak, apakah karya Kristus di kayu salib itu sanggup memulihkan? Apakah karya Kristus di kayu salib itu hanya cukup untuk menyelamatkan jiwa kita, memberikan jaminan hidup kekal? Apakah karya Kristus di kayu salib punya kuasakah atau tidak untuk memulihkan kehidupan sehari-hari kita? Nah, di dalam Alkitab ada banyak penegasan, nanti kita akan lihat bahwa karya salib Kristus itu adalah karya salib yang penuh dengan kuasa.
Dan di dalam karya penebusan Kristus, kita bukan hanya dibebaskan dari murka Allah karena Kristus memikul hukuman dosa kita di kayu salib, tapi kita juga dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan kita diberikan satu anugerah untuk mulai mengalami kehidupan yang dipulihkan. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita mengalami dan mungkin kita melihat orang-orang di sekitar kita di dalam jemaat Tuhan. Bagaimana kehidupan individu, bagaimana kehidupan keluarga yang dipulihkan setelah berjumpa dengan Tuhan. Dan dalam sejarah, kita berjumpa dalam skop yang lebih besar, bagaimana Tuhan juga bekerja memulihkan bahkan satu masyarakat yang sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan. Ya, jadi karya Kristus memulihkan. Kalau dosa itu merusak semua aspek hidup manusia, maka salib Kristus itu sanggup memulihkan seluruh aspek hidup manusia. Kolose 1 ayat 20 dikatakan di situ, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri. Segala sesuatu ini digambarkan dengan ungkapan baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi segala sesuatu yang ada dimanapun di kolong langit ini, itu akan dipulihkan melalui karya penebusan Kristus. Maka termasuk kehidupan bekerja kita. Salah satu karya anugerah Allah yang perlu kita sadari bahwa karya anugerah Allah itu akan mampu untuk memulihkan kita dalam kehidupan pekerjaan kita. Itu sebabnya ada satu orang rekan, saya sangat salut ya, dia bekerja sebagai seorang pegawai negeri, dan karena kejujurannya banyak sekali masalah yang dia alami, pernah nggak dikasih kerjaan, nggak dikasih meja, dan sebagainya. Bukan hanya berhari-hari, tapi berminggu-minggu, berbulan-bulan, setengah tahun. Tapi dia juga mengalami bagaimana Tuhan hadir, menjagai, menolong, sehingga dia terus bertahan menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Ada satu orang rekan yang terjun menjadi pengusaha bukan karena dia suka menjadi pengusaha, tapi karena dia harus meneruskan perusahaan ayahnya. Dan bisnisnya itu masuk wilayah yang sangat sulit, yang banyak hal berkait dengan proyek-proyek yang membutuhkan suap menyuap dan sebagainya. Dan dia memutuskan untuk dia tidak mau masuk ke situ. Tapi dia mengatakan, Tuhan bekerja sedemikian luar biasa, sehingga setelah beberapa tahun, perusahaan yang diwariskan dalam keadaan sangat sulit, dia bilang, ini semua aset kami sebetulnya sudah digadaikan, dan ayah saya sudah angkat tangan. Tapi dia mengatakan, saya terima perusahaan ini, lanjutkan dengan satu syarat, izinkan saya melakukannya dengan cara yang benar. Dan dikatakan dalam 3 tahun dikerjakan dengan cara yang benar. Tuhan bekerja sedemikian luar biasa. Orang-orang datang ke tempat dia karena mereka tahu bahwa ini tempat di mana pekerjaan akan diselesaikan dengan benar dan baik. Dia katakan setelah 3 tahun semua aset kembali, dan banyak supplier mempercayakan titip itu ke dia. Dan ayahnya yang adalah orang yang baik sebetulnya, orang Kristen yang baik. Tapi melihat apa yang terjadi, ayahnya mengatakan, betul ya Tuhan itu hidup. Betul ya Tuhan itu hidup. Itu muncul bukan karena mendengar kata-kata yang indah, tapi dia melihat sendiri bahwa Tuhan itu hidup. Dan ada sukacita di dalam apa yang dikerjakan. Ada karya Allah yang nyata. Di tengah satu kehidupan pekerjaan yang
sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, ini kuasa Allah yang kita diajak untuk melihat, mengalami, dan sebagai umat Allah kita dipanggil untuk menghadirkan cicipan kehidupan yang dipulihkan itu, yang memang sempurnanya baru nanti kita tunggu kedatangan Kristus yang kedua. Di dunia yang jatuh dalam dosa ini akan ada banyak hal yang baik yang kemudian dirusak, yang mengalami kemunduran lagi, dan hal-hal yang baik yang dikerjakan akan bercampur dengan hal-hal yang tidak baik yang iblis juga lakukan di sekitar kita. Kalau dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu digambarkan seperti seorang penabur yang sedang menaburkan benih, benihnya tumbuh, tapi juga lawannya menaburkan benih juga, ada semak duri yang tumbuh. Jadi gandum itu tumbuh bersama dengan lalang. Dan itu satu realita yang diingatkan bahwa di dunia yang tidak sempurna ini, yang masih menantikan kedatangan Kristus yang kedua, kita tidak boleh menjadi putus asa karena kita melihat bahwa semuanya harus ideal. Nggak begitu. Dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus mengingatkan nanti akan ada waktunya, akan ada masa penghakiman nanti di akhir zaman. Tapi yang sekarang kita dipanggil untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi kalau di garis bawahi, maka ini adalah 4 panggilan kita melalui kehidupan bekerja. Yang pertama, panggilan untuk melayani sesama. Segala kemampuan kita, kompetensi, talenta, bakat, pengalaman, baik tadi lewat sekolah, lewat belajar, kompetensi itu digunakan untuk melayani sesama. Kita dipanggil untuk mengutamakan itu. Apa yang terbaik yang bisa kita berikan melalui apa yang Tuhan titipkan. Yang kedua, panggilan bekerja itu kita perlu memberi nilai tambah. Jadi fokusnya bukan berapa banyak yang saya dapat, tapi berapa banyak yang saya bisa berikan. Value added apa yang bisa kita berikan lewat pekerjaan yang kita kerjakan. Yang ketiga adalah panggilan untuk mentransformasi kehidupan, menghadirkan cicipan kehidupan yang dipulihkan. Apakah melalui pekerjaan kita, tempat yang tadinya kacau kemudian menjadi lebih teratur? Apakah melalui kehadiran kita, tempat yang tadinya membosankan kemudian mengalami ada hal-hal yang muncul, hal-hal yang baik yang mengisi kehidupan mereka, baik rekan-rekan sekerja maupun karya dari yang kita kerjakan. Dan yang keempat adalah panggilan untuk menjadi penunjuk arah pada Kristus. Melalui seluruh hidup dan karya kita, orang kemudian bisa melihat, mereka penasaran karena ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda. Ini yang berkali-kali saya mendengar kisah tentang ada orang-orang yang datang kepada Tuhan yang sebelumnya tidak kenal Tuhan atau pernah kenal Tuhan tapi menjadi negatif sekali terhadap jemaat Tuhan. Tapi di tempat pekerjaannya berjumpa dengan orang-orang yang menghidupi firman Tuhan di dalam pekerjaan mereka, dan mereka penasaran, kenapa nih? Apa yang membuat kamu begitu? Mereka datang kepada Tuhan karena mereka berjumpa dengan satu kehidupan yang berbeda dengan dunia. Kita dipanggil untuk berkarya bagi Tuhan melalui hal itu. Jadi dalam satu moto dari para pemimpin Injili sedunia, John Stott dan Billy Graham dan kawan-kawan, satu ketika mereka merumuskan satu pernyataan bahwa pemberitaan Injil ke seluruh dunia membutuhkan keterlibatan seluruh umat Allah, seluruh jemaat. Jadi bukan hanya yang pakai jubah, pakai dasi, pakai jas, bukan yang hanya yang pergi ke pedalaman, tapi seluruh jemaat Tuhan. The whole church, untuk membawa Injil yang seutuhnya. Injil yang bukan hanya dikatakan dengan prinsip-prinsip yang singkat, tapi Injil yang didemonstrasikan, ditunjukkan lewat kehidupan hari demi hari.
lewat pekerjaan kita. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan karena itu. Kemana? To the whole world. Ke seluruh aspek kehidupan dunia. Misi itu bukan hanya misi ke tempat-tempat yang jauh, ke pedalaman. Tapi misi Allah itu dititipkan kepada kita di tempat pekerjaan kita, di lingkungan sekitar kita. Ada banyak orang yang membutuhkan kehadiran Tuhan di sana. Baik, saya ingin mengakhiri dengan 1-2 slide yang terakhir. Dalam satu buku, Kingdom Calling, penulisnya mengingatkan bahwa ada berbagai cara untuk mengambil bagian dalam misi Tuhan melalui pekerjaan kita. Baik itu melalui pekerjaan sehari-hari, belum menjadi volunteer, melalui keahlian kita, memulai sesuatu yang baru, ataupun kita ikut ambil bagian dalam pelayanan yang dikelola oleh gereja. Dan dia mengingatkan bahwa belum atau pekerjaan kita sehari-hari itu merupakan sarana misi yang paling potensial. Karena waktu kita terbesar ada di situ. Kalau kita hidup dengan berjalan bersama dengan Tuhan dalam pekerjaan kita, maka kita akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa, menghadirkan berkat, menyatakan kehadiran Tuhan di tempat kita masing-masing. Ya, akhirnya saya menutup dengan ini. Satu panggilan untuk kita melihat kehidupan kita secara utuh. Bekerja atau pekerjaan merupakan salah satu dari 5 aspek kehidupan yang perlu kita perhatikan. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, kehidupan bergereja, dan kehidupan bermasyarakat. Yang semuanya harus berpusat kepada Allah. Tapi sekali lagi, kehidupan kita di dunia kerja itu menghabiskan waktu terbesar selain waktu tidur dalam keseharian kita. Sehingga kita perlu melihat Allah yang hadir di situ. Allah yang hadir dan berkarya di dalamnya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Romi untuk kita masuk ke Q&A. Terima kasih Pak Sutrisna, materi yang sangat membekali kita bersama ya. Ini saya mau menyapa dulu ini beberapa rombongan di dalam satu panel. Geprinsion, itu pada ramai di sana ya. Boleh melambaikan tangan supaya bisa, wah, thank you. Ada Geprin Kijang juga ini, ada 5 orang kalau nggak salah. Halo. Senang ya. Mungkin ada beberapa juga Bapak Ibu satu keluarga datang dan bersama-sama dalam perjumpaan ini ya, pertemuan dan juga diskusi bersama. Baik, kita akan mulai dalam Q&A, tapi saya coba memberikan simpulan dikit bahwa dengan bahasa saya Pak Sutrisna ya, bahwa hamba Tuhan itu bukan cuma gereja saja ya, tapi Bapak Ibu yang di Geprinsion semuanya itu hamba Tuhan ya. Mau jadi pedagang, mau jadi karyawan, dan semuanya adalah hamba Tuhan. Karena arenanya ini dunia, bukan gereja saja. Sambil menunggu yang bertanya, saya cerita sedikit lebih lanjut. Jadi, Tim Keller yang namanya saya banyak kutip itu dia adalah seorang pendeta. Jemaatnya di New York itu termasuk mega church, 5.000 orang, banyak orang-orang muda di situ. Dia mengisahkan ketika dia memulai pelayanannya, masuk ke satu wilayah yang sebetulnya kriminalitasnya sangat tinggi, sehingga orang takut tinggal di situ. Dan kemudian dia bersama dengan gerejanya dan mengajak gereja-gereja lain melakukan satu pelayanan yang utuh tadi. Dan yang terjadi adalah luar biasa. Setelah tahun demi tahun berlalu, 20 tahun kemudian, yang terjadi adalah kriminalitas menurun, kemudian gereja tumbuh. Ada banyak gereja yang bermunculan. Kenapa begitu? Di tengah situasi di mana yang tadinya gerejanya makin menyusut dan kriminalitasnya makin tinggi. Karena mereka melihat bahwa
Tuhan hadir. Tuhan yang dibicarakan itu betul-betul hadir di tengah pergumulan mereka. Dan situasi masyarakatnya berubah. Kemudian mereka ibadahnya juga makin sungguh-sungguh, dan gereja-gereja bermunculan dan tumbuh di situ dengan baik. Itu satu contoh untuk melihat keutuhan. Baik, mungkin itu cerita tambahannya. Ini ada pertanyaan sepintas yang muncul ya, Pak Sutrisna. Ini sebaliknya, kalau hamba Tuhan itu boleh berbisnis nggak kalau begitu? Kalau pendeta-pendeta boleh buat bisnis nggak? Siapa tahu dengan berbisnis dia bisa menjadi mentor yang baik untuk para pebisnis di gereja. Silakan, Pak. Kalau dalam hal ini saya menyarankan kembali ke peraturan gereja. Setiap gereja, setiap sinode itu punya kebijakan masing-masing dan ada landasan berpikirnya. Itu satu. Yang kedua adalah kalau misalnya sinode atau majelis memang mengizinkan, kebijakannya mengizinkan, hendaklah itu dilakukan bukan karena untuk mencari keuntungan pribadi gitu ya, tapi ada sesuatu yang memang dilakukan dalam rangka menunjang pelayanan. Saya masih tetap meyakini bahwa setiap orang itu dipanggil untuk satu fokus tertentu. Ya, ada orang-orang yang memang punya kemampuan yang banyak ya, bisa multifokus. Tapi kebanyakan dari kita itu kalau fokus yang dikerjakan itu terlalu banyak, kemudian jadi kehilangan fokus dan tidak jelas apa yang dikerjakan. Sehingga ada memang orang-orang yang panggilannya untuk menjadi profesional, menjadi pengusaha, tapi tetap terlibat di dalam pelayanan gereja. Itu ada orang-orang yang seperti itu, dan saya punya banyak teman-teman seperti itu. Sebaliknya ada orang-orang yang memang difokuskan oleh Tuhan untuk dipanggil oleh Tuhan untuk fokus di dalam pelayanan gereja atau di para church. Jadi prinsip yang soal fokus ini menjadi penting, karena kalau tidak, maka kemudian jadi nyampur-nyampur dan tidak menjadi maksimal di dalam apa yang dilakukan. Nah, ada kondisi yang lain di daerah yang daerah tertentu, misalnya yang memang tidak mungkin untuk fokus sepenuhnya dalam pelayanan tanpa ada sesuatu yang dikerjakan, maka itu pertimbangan yang berbeda. Ada sekolah teologi yang misalnya sengaja mengajarkan 70% itu pendidikan teologi, 30% pendidikan pertanian. Kenapa? Karena lulusan-lulusannya akan diutus ke pedalaman daerah-daerah yang jemaatnya tidak akan mampu memberikan support finansial yang memadai, sehingga ketika hadir di pedalaman, ketika hadir di pedesaan, siap melayani jemaat, dan dengan kemampuan pertanian, peternakan itu bukan hanya bisa menghidupi dirinya sendiri, tapi bahkan menolong anggota jemaatnya untuk pertaniannya, peternakannya, penghidupannya juga berkembang. Ya, jadi pertimbangan-pertimbangannya seperti itu tadi. Itu mungkin Pak Romi. Ya, sangat jelas Pak ya. Jadi lihat peraturannya, lihat kesepakatannya, dan juga konteksnya Pak ya. Jadi, kalau di desa-desa ya hamba Tuhan kadang-kala ya mau tidak mau ya. Silakan Ibu Bapak, ada yang mau menanyakan sesuatu? Nah, sebenarnya ini pertanyaannya bukan dari saya, dari jemaat ya Pak ya, cuma bantu menanyakan. Pernah ada yang menanyakan, karena kami di daerah Tanjung Pinang sini masih banyak yang berbudaya sembayang, ya sembayang, masih berlatar belakang sembayang. Nah, salah satu pertanyaan yang ditanyakan, untuk mencari hidup, misalnya saya bekerja di toko yang menjual alat-alat sembayang secara perspektif Kristen, boleh tidak? Atau saya membuka usaha menjual alat-alat sembayang, itu juga mencari hidup seperti saya berdagang, seperti yang lain menjual baju, menjual makanan mungkin ya. Cuma baginya hanya satu usaha yang dapat dikerjakan dan untuk meneruskan kehidupan.
Nah, ini pertanyaannya Pak, tolong berikan. Ya, baik Pak Cuncun, terima kasih. Saya mencoba merespon dengan prinsip yang tadi ya, bahwa ketika kita berdagang, ketika kita berbisnis, sebetulnya kan disadari atau tidak, kita bukan hanya sekedar mau mendapatkan keuntungan selisih lebih, meskipun itu dengan harga yang wajar dan sebagainya. Tapi ketika kita sedang berdagang, kita sedang membantu mendistribusikan sesuatu. Kalau misalnya obat, mendistribusikan obat dari pabrik, distributor besar ke pelanggan. Kalau misalnya sembako dari petani, dari pabrik mungkin, kemudian distributor, kemudian lewat kita pedagang, lewat toko, kemudian ke pelanggan. Jadi esensi dari yang kita kerjakan sebetulnya ada di dalam kita sedang menghantarkan sesuatu untuk mempermudah pelanggan kita untuk menerima sembako, menerima obat dengan kemudahan. Nah, kalau itu diterapkan kepada alat sembahyang, maka sebetulnya yang kita sedang lakukan adalah kita sedang mempermudah orang untuk menyampaikan ini perlengkapan sembahyang untuk mereka bisa sembahyang lebih lancar gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa cukup sejahtera, senang kalau mereka makin rajin sembahyang? Atau itu menimbulkan satu kegelisahan dalam hati kita? Kalau saya akan cukup gelisah bahwa saya kok menolong orang untuk melakukan sesuatu yang menurut saya sebaiknya enggak ya. Sebaiknya enggak lakukan itu. Mereka sebaiknya datang kepada Tuhan. Jadi ada persoalan di situ. Ada persoalan di situ. Mungkin butuh langkah iman. Kalau menurut saya, butuh langkah iman untuk melihat bahwa Tuhan bisa memberkati, menolong kita untuk berdagang dengan komoditi atau dengan barang-barang yang memang kita bisa sejahtera bahwa ya dengan sembako ini maka pelanggan-pelanggan saya akan bisa hidup dengan lebih lancar, lebih baik untuk kebutuhan-kebutuhan mereka atau barang-barang yang lain. Begitu Pak, semoga bisa menjawab. Silakan Pak kalau masih ada respon lagi. Ya baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Kami di sini semua sudah mendengarkannya. Boleh bertanya satu pertanyaan lagi Pak? Ya silakan. Boleh silakan. Tentang kalau kita berbisnis, markup harga baru kasih diskon 50%. Markup harganya terlebih dahulu, baru memberi diskon 50%. Secara perdagangan itu merupakan teknik berdagang. Tapi bagaimana perspektif secara Kristen melihat hal tersebut? Terima kasih Pak. Pertanyaan bagus Pak Sutrisna. Iya, baik Pak Cuncun, ini pertanyaan dari realitas sehari-hari ya. Saya coba menjawab dengan apa yang saya bisa pahami. Yang pertama adalah profit atau keuntungan di dalam berdagang itu sesuatu yang wajar. Jadi itu bedanya berdagang, itu bedanya perusahaan yang berbasiskan profit dengan pelayanan sosial. Pelayanan sosial itu kan tidak hidup, dananya itu bukan tergantung dari keuntungan usaha. Tapi kalau usaha itu, kalau berdagang itu kan memang supaya bisa berkelanjutan, memang hidupnya itu berkelanjutannya dari ada keuntungan yang diambil ya, supaya bisa terus. Nah, yang kedua adalah tentang cara mengambil keuntungan.
Karena sebetulnya tidak ada aturan kan ya. Harga itu mau berapa, kemudian eh, di di diskon berapa. Maka sebetulnya seorang pedagang itu punya keleluasaan untuk mengatur dengan baik tanpa perlu kasarnya membohongi gitu ya. Membohongi pelanggannya. Seperti saya katakan tadi, saya kok menemukan ya dari pengalaman kecil yang Tuhan izinkan untuk saya alami, bahwa dalam jangka panjang pelanggan-pelanggan itu mengenal kita ya, ketika mereka melihat kita adalah pedagang yang akan memberikan jaminan mutu, akan memberikan harga yang baik, maka kemudian ada pelanggan-pelanggan setia. Dan bisnis itu kan salah satu keuntungan yang bisa membuat jadi besar itu kan omset ya. Marginnya kecil, tapi karena banyak orang percaya kepada kita, kemudian omset kita jadi tinggi. Dan karena omset tinggi, maka kita bisa ambil barang yang dengan harga cash dapat potongan di situ. Yang kalau kita kredit bayar sebulan berikutnya mungkin ada potongan kecil atau tanpa potongan, tapi karena kita omsetnya besar bisa bayar cash, atau karena omset besar maka potongannya jadi lebih besar. Dan itu tidak menipu siapa-siapa. Ya, jadi mungkin ini bukan soal boleh tidak boleh ya, tapi ini soal keyakinan kita. Kita diajak untuk berpikir lebih luas, lebih utuh, bahwa mungkin loh untuk memiliki satu usaha yang berkembang, berdagang dan sebagainya, dengan menerapkan prinsip-prinsip melayani, prinsip-prinsip kejujuran dan sebagainya. Dan ya, itu butuh langkah iman. Silakan dibuktikan. Saya melihat, saya menyaksikan sendiri bahwa itu sesuatu yang mungkin. Itu sesuatu yang mungkin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau itu terjadi, maka ada damai sejahtera, dan kemudian akan jadi berkat ya. Akan jadi berkat, mereka melihat bahwa wah, ternyata Tuhan itu hidup. Nah, sama seperti tadi yang orang tua tadi. Tuhan itu hidup ya, bisa ya bisnis dengan cara yang berbeda. Dan bisnisnya diberkati oleh Tuhan. Mungkin itu Pak. Semoga bisa menjawab. Jadi prinsipnya kayak orang ambil mana ya Pak ya, ngambil mananya jangan banyak-banyak ya, nanti busuk ya. Mungut mana di ada juga yang hari Minggu dia tutup bisnisnya Pak, tapi ternyata juga berkatnya nggak habis-habis gitu ya. Jadi ya ada yang mengumpulkan banyak, ternyata tidak berkekurangan, ya begitu ya. Ya, Yaitu ya. Tuhan luar biasalah bisa bekerja dengan banyak cara.